Danping, The Puzzle of Motivation. Sebenarnya materi tentang ini dalam banget. Danping juga sudah menuliskannya dengan sangat dalam di sebuah buku berjudul Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. Saya mau ngasih catatan singkat aja tentang ini. Kalau kalian tertarik, bisa ngulik lebih dalam lagi langsung ke sumbernya. Danping melakukan riset dan menyimpulkan bahwa reward dan punishment ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Wow, saya yang telah cukup lama menggunakan sistem reward, punishment, bahkan sampai level yang cukup gila-gilaan, ini menjadi tertampar. Setelah saya gali lebih dalam, ternyata benar banget. Malah, orang-orang yang perlu berpikir, termasuk berpikir kreatif atau menyelesaikan sebuah masalah, problem solving, akan bekerja dengan performa yang turun ketika diberikan games reward ataupun punishment. Ada hal-hal yang lebih ngaruh untuk diberikan kepada tim untuk memacu produktivitasnya. Dan Pink juga mempelajari hasil riset dari MIT dan beberapa universitas lainnya bahwa memberikan gaji dan bonus lebih banyak itu cuma ngaruh ke pekerjaan dasar yang hanya menggunakan kemampuan mechanical atau berulang atau disebut juga yang menggunakan kemampuan kognitif. Untuk job desk yang sudah jelas, sudah pasti dan hasilnya juga sudah nyata. Misalnya contoh, ada penjahit yang kalau jahit baju sehari 10 dapat 100.000 misalnya. Kalau 20 menjadi dapat 200.000, 30 dapat 300.000. Itu dia akan lebih semangat karena dia mengerjakan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Atau misalnya yang di laundry, nyetrika 10 baju misalnya 100.000, 20 baju 200.000. Dia tahu bahwa makin dia kerja keras, makin dia kerja cepat, makin dia efisien, itu akan makin banyak yang dia dapat. Tapi kalau untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berpikir mendalam, ternyata malah tidak begitu berpengaruh. Bahkan hasilnya malah turun. Tapi jangan jadikan juga ini sebagai alasan nggak ngasih yang wajib kita kasih. Karena sebelum itu basic need mereka seperti gaji cukup, tunjangan, fasilitas bekerja harus tercukupi juga. Sehingga masalah tentang uang tidak perlu dibahas lagi. Jadi, apa yang benar-benar memotivasi tim? Menurut Danping ada 3. Yang pertama adalah autonomi, keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan caranya masing-masing. Artinya, tim berharap bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang dia pikir paling benar dan menyenangkan. Mereka diberi kekuasaan untuk menggunakan berbagai metode dan teknik yang mereka pikir paling pas. Engagement akan meningkat menggunakan sistem ini. Mereka bisa memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu hal tanpa perlu dibuatkan satu hal SOP dengan sangat detail tentang bagaimana cara melakukannya. Ini biasanya muncul masalah seperti ini. Kalau misalnya, gini loh cara ngerjainnya, bukan gitu cara ngerjainnya, tapi kita mungkin memberitahunya dengan tidak cukup bijaksana sehingga orang merasa tersinggung, merasa kayak ya udah kerjain aja sendiri gitu. Itu bisa muncul dari diri tim. Yang kedua adalah mastery. Keinginan setiap orang untuk menambah kemampuannya menjadi lebih baik, naik level, tambah jago, tambah keren, tambah expert. Ini ternyata juga mendasari motivasi yang luar biasa untuk produktivitas seorang tim. Sehingga ketika kita bisa memberikan pekerjaan yang dia menyadari bahwa dia bisa memiliki skill yang jauh lebih baik ketika menyelesaikannya, maka dia akan bekerja dengan lebih baik. Contohnya misalnya orang ini kayak punya passion dunia videografi. Terus di kantor ternyata dikasih kerjaan untuk mengembangkan channel YouTube. Jadi dia masih bisa take video, dia masih bisa mempelajari kamera, dia masih bisa mengedit, dia masih bisa ketemu orang-orang yang ada hubungannya dengan komunitas pervideoan. Dia tahu bahwa sambil dia kerja, sambil kemampuan atau skillnya dia jauh lebih baik. Sehingga dia tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tapi upgrade skill dan ilmu kemampuannya juga akan terus berangsur membaik karena dia mengerjakan hal yang sesuai dengan yang ingin dia jagoin, yang ingin dia menjadi jago di bidang itu. Yang ketiga adalah purpose. Ini adalah tujuan yang lebih besar. Kalau kita hanya ngomongin omset dan perusahaan, emosi tim kita akan terus mengering. Customer service kita akan makin jelek dan karyawan makin gak bahagia. Jadi kita perlu menyepakati tujuan yang lebih besar untuk masing-masing individu ketika kita mengerjakan pekerjaan ini. Untuk ini, ada sebuah kisah yang sangat bagus setelah kebakaran besar yang meratakan London di tahun 1666. Christopher Wren adalah seorang arsitek yang ditugasi untuk membangun ulang St. Paul's Cathedral pada suatu hari di tahun 1671. Christopher Wren sedang mengamati 3 orang tukang bangunan yang sedang menyusun bata untuk membuat tembok. Kepada orang pertama, Christopher Wren bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Yang dijawab, "Aku tukang memasang batu bata, aku tukang batu bata. Aku kerja keras untuk ngasih makan keluargaku." Orang kedua ketika ditanya menjawab, "Aku adalah tukang yang ahli. Aku membuat sebuah tembok besar yang bisa berdiri kokoh." Tapi orang yang ketiga yang juga dan ternyata dia yang paling produktif dan calon pemimpin dari grup itu mengatakan, "Saya adalah orang yang membangun katedral untuk Tuhanku agar orang-orang bisa bertemu dengan Tuhannya." Ada banyak versi dari cerita di atas, ada yang membangun sekolah, masjid, rumah sakit, dan lainnya. Silahkan Anda ambil sendiri hikmahnya. Who are you really? What are you really doing?